Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga Bumi selaku dosen mata kuliah seminar manajemen sumber daya manusia. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan dari review jurnal yang telah kami himpun atau telah kami susun. Dari kelompok 6 sendiri ada 5 anggota. Yang pertama ada Abil Gavin, ada Atika Nurfadrina, Dadi Fananda, dan saya sendiri Beni Samprastia, kemudian ada Rahman Abiyaningsian. Untuk tidak terlalu memakan waktu, bisa langsung masuk saja ke review jurnal yang pertama, yang berjudul Kepemimpinan, Motivasi, dan Lingkungan Kerja, Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan pada Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Pulau Tenggo dan Maluku Utara di Manado. Tahun terbit jurnal ini pada tahun 2013 ditulis oleh Aurelia Potu. Latar belakang penyusunan jurnal ini adalah sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam pengelolaan suatu organisasi. Dalam mencapai tujuannya, suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kinerja yang baik dapat menunjang keberhasilan bisnis. Agar sistem ini berjalan, tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja, kinerja, dan aspek-aspek lainnya. Kinerja dalam organisasi adalah contoh yang baik dari seorang pemimpin, memotivasi karyawan dan selalu memperhatikan karyawan dalam bekerja. Motivasi merupakan faktor yang paling menentukan bagi seorang karyawan dalam bekerja. Motivasi merupakan respon karyawan terhadap sejumlah pernyataan mengenai keseluruhan usaha yang timbul dari dalam diri karyawan agar tumbuh dorongan untuk bekerja dan tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan pada saat bekerja, baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik, langsung atau tidak langsung, yang dapat mempengaruhi dirinya pekerjaan saat bekerja. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apakah kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah kepemimpinan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah motivasi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Dan yang terakhir, apakah lingkungan kerja secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Kemudian tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh. Yang pertama, kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja. Yang kedua, kepemimpinan secara parsial terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, motivasi secara parsial terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir, lingkungan kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan. Untuk tahap berikutnya mengenai kerangka teori akan disampaikan oleh teman saya. Persilahkan. Selanjutnya ada kerangka teori. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan melibatkan hubungan pengaruh yang mendalam yang terjadi di antara orang-orang yang menginginkan perubahan signifikan dan perubahan tersebut mencerminkan tujuan yang dimiliki bersama oleh pimpinan dan bawahan. Hasibuan pada tahun 2002 menyatakan kepemimpinan adalah seorang yang mempergunakan tugas dan wewenangnya yang diarahkan kepada bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Kartono pada tahun 2003 menyatakan kepemimpinan adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu sehingga ia memiliki kewajiban dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai suatu tujuan tertentu. Proses kepemimpinan melibatkan keinginan dan niat keterlibatan yang aktif antara pemimpin dan bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Selanjutnya, motivasi.
Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Motivasi merupakan dorongan atau kehendak yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Hal tersebut diungkapkan oleh Nawawi pada tahun 2006. Perilaku seseorang itu hakikatnya ditentukan oleh keinginannya untuk mencapai beberapa tujuan. Keinginan itu istilah lainnya adalah motivasi. Dengan demikian, motivasi merupakan pendorong agar seseorang itu melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Muklas pada tahun 2004 menyatakan motivasi adalah kemauan untuk berjuang atau berusaha ke tingkat yang lebih tinggi menuju terjadinya tujuan organisasi dengan syarat tidak mengabaikan kemampuannya untuk memperoleh kepuasan dalam memenuhi kebutuhan pribadi. Selanjutnya, lingkungan kerja. Lingkungan kerja sendiri adalah tempat di mana karyawan melakukan aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Supardi pada tahun 2003 menyatakan lingkungan kerja merupakan keadaan sekitar tempat kerja baik secara fisik maupun non-fisik yang dapat memberikan kesan menyenangkan, mengamankan, mententramkan, dan kesan betah bekerja, dan lain sebagainya. Lingkungan kerja memegang peranan penting terhadap baik buruknya kualitas hasil kinerja karyawan. Bila lingkungan kerja nyaman dan komunikasi antar karyawan berjalan lancar, maka bisa dipastikan performa yang dihasilkan pun akan maksimal. Dan ada kinerja. Kinerja sendiri dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Wirawan pada tahun 2009 menyatakan kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Mangkunegara pada tahun 2000 menyatakan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Selanjutnya, ada kerangka pemikiran. Dari jurnal tersebut, kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan diduga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Hipotesis dari penelitian ini yang pertama, kepemimpinan dan lingkungan kerja diduga berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulu Tenggo dan Maluku Utara di Manado. Yang kedua, kepemimpinan diduga berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulu Tenggo dan Maluku Utara di Manado. Yang ketiga, motivasi diduga berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulu Tenggo dan Maluku Utara di Manado. Dan yang terakhir, lingkungan kerja diduga berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada kantor di wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulu Tenggo dan Maluku Utara di Manado. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah asosiatif menggunakan metode survei yang bersumber dari data karyawan kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulu Tenggo dan Maluku Utara di Manado. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data primer dan data sekunder. Yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini seluruh staf karyawan pada kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulu Tenggo dan Maluku Utara di Manado yang berjumlah 48 karyawan. Dengan sampel penelitian menggunakan sampel total seluruh populasi karyawan pada kantor tersebut. Yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode survei yang bersumber dari data karyawan kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulu Tenggo dan Maluku Utara di Manado. Yang ketiga ada analis data. Dalam penelitian ini digunakan analis data sebagai berikut. A. Uji validitas dan reliabilitas. Valid tidaknya suatu item instrumen pada penelitian ini diuji dengan membandingkan indeks korelasi produk momen persen dengan level signifikan 5%. Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,5 atau 5%, maka dinyatakan valid dan sebaliknya, dinyatakan tidak valid. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini berpedoman pada nilai Cambridge alpha
instrumen dapat dikatakan anal atau lebih. Bila alfa lebih kecil dari 0,8 maka dinyatakan tidak reliable dan sebaliknya dinyatakan reliable. B. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan secara bersamaan dengan proses uji regresi. Model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi klasik statistik yang meliputi uji normalitas, multikoloritas, dan heterogalitas. C. Uji analis regresi linear berganda, di mana Y sama dengan kinerja karyawan, X1 sama dengan kepemimpinan, X2 motivasi, dan X3 lingkungan kerja. 4. Pembahasan. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Kepemimpinan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kualitas pemimpin tidak ditentukan oleh besar kecilnya hasil yang dicapai, tetapi ditentukan oleh kemampuan pemimpin mencapai hasil tersebut dengan perantara orang lain, yaitu melalui bawahan-bawahannya serta pengaruh yang dipancarkan oleh pimpinan terhadap bawahannya. Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Motivasi memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. Menurutnya, motivasi karyawan dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian perusahaan terhadap karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat sebuah sistem reward yang baik untuk karyawan sehingga dapat termotivasi untuk bekerja dan menghasilkan karya yang baik. Karyawan akan termotivasi jika mendapatkan pujian dari pimpinan, perhatian dari pimpinan, dan juga mendapatkan bonus dan tunjangan dari perusahaan. Pengaruh lingkungan kerja terhadap karyawan. Lingkungan kerja memberikan pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan akan membentuk budaya kerja yang cukup produktif sehingga setiap anggota selalu termotivasi untuk memberikan performa terbaik untuk menyelesaikan semua tugas-tugas sesuai dengan peran mereka. Dengan adanya lingkungan kerja di perusahaan yang nyaman dan aman, budaya kerja yang harmonis, dan juga fasilitas dan alat bantu kerja yang baik di dalam perusahaan akan meningkatkan kinerja karyawan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepemimpinan motivasi dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan. 2. Kepemimpinan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 3. Motivasi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir, lingkungan kerja secara parsial terhadap kerja karyawan. Saran yang dapat disampaikan pada pimpinan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Sulutenggo dan Maluku Utara di Manado adalah untuk lebih meningkatkan lagi kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja. Peningkatan kepemimpinan dapat dilakukan dengan selalu memberikan bimbingan, masukan-masukan terhadap bawahan, mampu mengatasi setiap masalah dalam pekerjaan, dan juga harus mempunyai sikap dan tanggung jawab di dalam perusahaan. Motivasi dapat ditingkatkan dengan memberikan bonus dan tunjangan kepada karyawan, dan juga mendapatkan perhatian dari pimpinan. Lingkungan kerja dapat ditingkatkan dengan adanya ketersediaan fasilitas dan alat bantu kerja di lingkungan kantor, dan budaya kerja yang harmonis di lingkungan. Misalnya hubungan kerja antara sesama karyawan yang terjalin baik, begitu juga hubungan kerja dengan atasan bawahan yang terjalin baik. Jurnal kedua dari kelompok kita yaitu judulnya Pengaruh Kompensasi Finansial, Gaya Kepemimpinan, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Timur. Diterbitkan pada tahun 2011 dan penulisnya Slamet Riyadi. Latar belakang. Dalam era persaingan usaha yang semakin ketat, kinerja yang dimiliki karyawan dituntut untuk terus meningkat. Salah satu langkah untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan mengevaluasi kinerja karyawan dan melakukan serangkaian perbaikan agar selalu meningkatkan kualitas karyawan tersebut, sehingga perusahaan tumbuh dan unggul dalam persaingan atau minimal tetap dalam bertahan. Mengungkapkan kinerja adalah tingkat prestasi seseorang atau karyawan. Salah satu elemen yang bernilai penting dalam sistem manajemen perusahaan selain motivasi kerja dan kompensasi adalah kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana seorang dapat menjadi pemimpin atau leader melalui aktivitas yang terus-menerus sehingga dapat mempengaruhi yang dipimpin atau followers dalam
dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, dipersilahkan. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu A, apakah kompensasi finansial, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada perusahaan manufaktur di Jawa Timur. Lalu ada tujuan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi finansial, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan manufaktur di Jawa Timur. Lalu ada kerangka teori, kompensasi finansial. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Menurut Hasibuan tahun 2006. Handoko tahun 2001 mengemukakan bahwa kompensasi penting bagi karyawan dan individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka di antara karyawan sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kompensasi finansial langsung atau direct financial compensation terdiri dari bayaran atau P yang diperoleh seseorang dalam bentuk gaji, upah, dan bonus. Kompensasi finansial tidak langsung, yang disebut dengan tunjangan, meliputi semua imbalan finansial yang tidak tercakup dalam kompensasi langsung. Kompensasi non-finansial terdiri atas kepuasan kerja yang diperoleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri, atau dari lingkungan psikologis di mana orang itu bekerja. Tipe kompensasi non-finansial meliputi kepuasan yang didapat dari pelaksanaan tugas yang signifikan yang berhubungan dengan pekerjaan. Lalu selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Terry dalam Darvis tahun 1985, leadership is the relationship in which one person or the leader influence others to work together willingly on related tasks to attain that which the leader desires. Kepemimpinan adalah proses mendorong dan membantu orang lain untuk bekerja dengan antusias guna mencapai tujuan. Menurut Nasution tahun 1994 mengemukakan bahwa seorang pemimpin harus mengembangkan suatu gaya dalam memimpin bawahannya. Suatu gaya kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai suatu pola perilaku yang dibentuk untuk diselaraskan dengan kepentingan-kepentingan organisasi dan karyawan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Toha tahun 2007 mengemukakan ada beberapa gaya kepemimpinan, diantaranya adalah gaya kepemimpinan situasional, yaitu gaya yang didasarkan pada saling berhubungannya hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan. Yang kedua, jumlah dukungan emosional yang diberikan oleh pimpinan. Yang ketiga, tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi atau tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan menurut Fadil 2004. Gaya kepemimpinan yang baik akan berdampak pada kinerja karyawan yang tinggi. Penelitian yang dilakukan SMART tahun 2005 menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kinerja karyawan. Lalu selanjutnya ada motivasi. Motivasi kerja menurut Gibson tahun 1997 adalah kekuatan mendorong seseorang karyawan untuk menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Teori yang mendasari kajian penelitian ini adalah teori motivasi kebutuhan untuk berprestasi. Max Leland tahun 1953 mengambil teori asalnya dengan konsep motif prestasi yang dikemukakan oleh Murray pada tahun 1938. Teori ini penekanannya pada keperluan peringkat tinggi yang menyatakan bahwa individu yang tinggi motivasi berprestasi akan menunjukkan keutamaan yang tinggi kepada situasi yang sederhana, yaitu kemungkinan derajat mencapai keberhasilan dan kegagalan adalah sama. Sebaliknya, orang-orang yang rendah motivasi berprestasinya suka kepada situasi yang sangat sukar atau sangat mudah mencapai keberhasilan. Lalu selanjutnya ada kinerja. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu, menurut Hasibuan tahun 2006. Kinerja seseorang merupakan ukuran sejauh mana keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pekerjaannya. Lalu untuk kerangka konsepnya, bisa dilihat sendiri, serta untuk penjelasannya atau hipotesisnya, berdasarkan kerangka penelitian tersebut, maka disampaikan hipotesis sebagai berikut. Untuk H1, kompensasi finansial berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. H2, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. H3, kompensasi finansial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. H4, yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. H5, motivasi kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Selanjutnya masuk di pembahasan. Yang pertama ada metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah para manajer tingkat menengah yang bekerja di perusahaan manufaktur yang ada di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti, maka anggota populasi sejumlah 152 manajer. Sedangkan responden yang digunakan sebagai sampel menggunakan rumus yang dikemukakan Slovin dengan tingkat akurasi tingkat ketepatan D 5%, sehingga responden yang diolah lebih lanjut sejumlah 110 manajer. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke para responden. Kuesioner terdiri dari 4 variabel, yaitu yang pertama variabel kompensasi dengan 6 item pertanyaan, yang kedua variabel kepemimpinan dengan 7 item, yang ketiga variabel motivasi dengan 8 item, dan yang keempat variabel kinerja karyawan sejumlah 8 item. Masing-masing item tersebut menggunakan skala Likert dengan rentang jawaban 1-5. Lalu yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah para manajer tingkat menengah yang bekerja di perusahaan manufaktur yang ada di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti, maka anggota populasi sejumlah 152 manajer, sedangkan responden yang digunakan sebagai sampel menggunakan rumus yang dikemukakan Slovin dengan tingkat akurasi tingkat ketepatan di 5%, sehingga responden yang diolah lebih selanjut sejumlah 110 manajer. Yang ketiga ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti adalah dengan menyebarkan kuesioner ke para responden. Kuesioner terdiri dari 4 variabel, yaitu yang pertama ada variabel kompensasi dengan 6 item pertanyaan, yang kedua ada variabel kepemimpinan dengan 7 item pertanyaan. Lalu yang ketiga ada variabel motivasi dengan 8 item pertanyaan, yang keempat ada variabel kinerja karyawan sejumlah 8 item pertanyaan, masing-masing item tersebut menggunakan skala Likert dengan rentang jawaban 1-5. Ada analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan SPSS untuk pengujian kuesioner, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel menggunakan structural equation modeling atau SEM dengan paket Smart PLS. Uji validitas dilakukan dengan melihat nilai loading factor masing-masing indikator yang ada di 4 variabel yang diteliti. Sedangkan untuk uji reliabilitas menggunakan nilai komposit variabel dengan ketentuan besarnya dari nilai tersebut harus lebih besar dari 0,6. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Untuk hasil dan pembahasan, hasil dari uji fasilitas menunjukkan bahwa nilai loading factor dari masing-masing indikator tersebut di atas 0,5 dengan tingkat signifikansi 5%. Hal ini berarti masing-masing indikator adalah valid atau construct validity alat ukur terpenuhi. Sedangkan hasil dari uji reliabilitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai komposit variabel di atas 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator atau alat ukur adalah reliable dan dapat digunakan untuk analisa selanjutnya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai statistik pada setiap variabel laten dengan tabel 1,96. Itu dikatakan signifikan jika statistik variabel laten lebih besar dari 1,96. Setelah dilakukan penelitian dan menganalisa data yang didapat dari responden untuk menguji hipotesis, maka hasil penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel bebas kompensasi finansial atau X1 tidak berpengaruh terhadap motivasi kerja. Hal ini ditunjukkan dengan nilai T statistik sebesar 0,283, di mana nilai ini di bawah nilai T tabel 1,96. Hasil penelitian ini menolak atau tidak mendukung hipotesis 1. Yang kedua, hipotesis 2 didukung oleh hasil penelitian, yaitu gaya kepemimpinan atau X2 secara signifikan mempengaruhi motivasi kerja. Hal ini didukung dengan nilai T statistik di atas 1,96, yaitu sebesar 3,652. Hasil ini mendukung teori maupun penelitian terdahulu. Nomor 3 ada hasil penelitian mendukung hipotesis 3, karena nilai T statistik sebesar 0,792, yaitu di bawah tabel 1,96. Hal ini berarti bahwa kompensasi finansial tidak mempengaruhi kinerja karyawan. Yang keempat, hasil penelitian mendukung hipotesis 4, yaitu gaya kepemimpinan X2 secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan, dengan nilai T statistik di atas tabel 1,96, yaitu sebesar 2,623. Yang kelima, motivasi kerja secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan, dengan nilai T statistik
4,293. Hasil ini mendukung pernyataan yang diungkap di hipotesis 5. Terkait dengan hasil penelitian untuk hipotesis 1 dan hipotesis 3, yang menunjukkan bahwa kompensasi finansial tidak berpengaruh terhadap motivasi kerja maupun kinerja karyawan. Hal ini dapat terjadi kemungkinan disebabkan karena responden yang dipilih para manajer yang berada di tingkat menengah. Dalam kondisi seperti ini, harapan dari masing-masing responden bukan semata-mata kompensasi finansial yang dituju, melainkan kompensasi non-finansial pun dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan motivasi maupun kinerja karyawan. Karena pada umumnya, kompensasi finansial yang diterima para responden sesuai atau bahkan melebihi harapan responden. Yang keenam, yaitu kesimpulan. Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh kompensasi finansial, gaya kepemimpinan, dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 110 responden yang berasal dari manajer menengah yang bekerja di perusahaan manufaktur yang ada di wilayah Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi finansial tidak mempengaruhi motivasi kerja maupun kinerja karyawan, sedangkan gaya kepemimpinan secara signifikan mempengaruhi motivasi kerja maupun kinerja karyawan, dan motivasi kerja secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.